Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, struktur perkembangan tumbuhan 2, yang akan membahas mengenai bunga, buah, dan biji. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Laya Rahilia yang akan membahas mengenai bunga, Rosdiana yang akan membahas mengenai buah, Nomi Simanjuntak yang akan membahas mengenai biji. Definisi dan fungsi bunga. Bunga merupakan bagian yang paling memikat dari tumbuhan. Bunga merupakan bagian dari organ perkembangbiakan generatif tumbuhan. Mengapa bunga disebut sebagai alat perkembangbiakan? Karena pada bunga terdapat peristiwa penyerbukan atau polinasi dan pembuahan yang akan menghasilkan buah dengan biji di dalamnya. Perkembangan bunga. Awal pembentukan bunga umumnya terjadi di akhir aktivitas suatu jaringan meristem apex. Ketika tumbuhan sudah sampai pada stadium reproduktif dari tahap perkembangannya, jaringan meristem apex akan berhenti membentuk daun dan mulai membentuk bagian-bagian bunga secara berurutan sesuai dengan ciri khas spesies yang bersangkutan. Meristem apex reproduktif akan membentuk bunga secara berurut dan akan menggantikan fungsi dari apex vegetatif sehingga akan terbentuklah beberapa bakal bunga. Selanjutnya bagian-bagian bunga. Bunga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril merupakan bagian yang memiliki fungsi sebagai perhiasan bunga dan tidak secara langsung berpengaruh pada proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian steril bunga terdiri atas kelopak dan mahkota bunga. Satu helai kelopak ini disebut sebagai sepal. Keseluruhan dari sepal disebut kaliks. Satu helai mahkota disebut petal. Keseluruhan dari petal disebut korola. Selanjutnya jaringan penyusun bagian steril bunga. Sepal ataupun petal tersusun atas jaringan epidermis pada permukaan atas atau adaksial dan pada permukaan bawah atau abaksial. Nah, epidermis tersebut membatasi 3, 4, bahkan hingga 10 lapisan sel isodiametris yang memanjang dan tidak terdiferensiasi serta memiliki banyak ruang antar sel. Lalu mesofilnya yang kurang termodifikasi menjadi parenkim palisade atau parenkim spons. Lalu ada jaringan pembuluh di mana berkas pembuluh sepal dan petal pada berbagai bunga memiliki jumlah yang beragam. Berkas pembuluh tersebut bercabang secara menggarpu atau dikotom serupa dengan daun. Lalu terkadang terdapat sel yang berisi kristal, hipodermis atau ideoblas lainnya. Kemudian stomata dan trikomata sering ditemukan pada sepal dan petal. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa pada petal atau mahkota bunga ini memiliki warna dan warna antar bunga itu berbeda. Itu karena pada petal terdapat kromoplas yang mengandung karotenoid dan cairan vakuola yang mungkin mengandung flavonoid, terutama antosianin, dan berbagai faktor pengubah lainnya seperti pH cairan vakuola. Selanjutnya ada bagian fertil bunga, yang merupakan bagian yang secara langsung berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Bagian fertil bunga terdiri atas struktur reproduksi jantan yaitu benang sari atau stamen atau mikrosporofil dan struktur reproduksi betina yaitu daun buah atau karpel atau megasporofil. Selanjutnya ada jaringan penyusun stamen. Stamen atau benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan yang tersusun atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Tangkai sari ini memiliki struktur yang sederhana, yaitu tersusun atas jaringan epidermis yang dilapisi kutikula, lalu ada jaringan parenkim, serta jaringan pembuluh yang umumnya hanya terdapat satu berkas pembuluh. Lalu ada antera atau kepala sari yang dindingnya dilapisi oleh 4 lapisan, yaitu epidermis yang berperan sebagai lapisan pelindung pada antera, lalu ada endotesium yang berperan dalam mekanisme pembentukan celah TK saat ingin membebaskan polen, lalu ada lapisan tengah yang tertekan lalu mengalami kerusakan, kemudian lapisan yang berbatasan dengan lokulus antera yaitu lapisan tapetum yang bersifat sekretori dan dipenuhi oleh sitoplasma padat. Tapetum berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi polen yang sedang berkembang. Pada satu kepala sari atau antera terdapat 2 lobus atau 2 TK yang dihubungkan oleh konektivum atau penghubung kepala sari, yakni jaringan steril yang dilalui oleh berkas pembuluh benang sari atau stamen. Nah, dari 2 lokus tersebut terdapat 4 kantung polen yang disebut mikrosporangium atau polen sac. Satu mikrosporangium diisi oleh beberapa mikrospora atau butir serbuk sari. Selanjutnya ada butir serbuk sari atau mikrospora yang bentuknya bersimetri radial atau bilateral dan pada dindingnya terdapat bagian yang kurang kuat disebut aperatur. Nah, aperatur ini ada yang bulat disebut pori, lalu ada yang memanjang disebut kolpi. Aperatur ini biasanya dilalui oleh tabung polen saat serbuk sari berkecambah. Lalu dinding butir sari terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu intin yang merupakan lapisan yang lunak terletak di bagian dalam. Lalu ada eksin, merupakan lapisan yang keras terletak di sebelah luar. Nah, eksin dibagi lagi menjadi 2, yaitu neksin, bagian yang tidak berlekuk di sebelah dalam. Lalu ada seksin, bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar.
Selanjutnya ada jaringan penyusun ginesium. Ginesium merupakan alat perkembangbiakan betina yang merupakan keseluruhan dari karpel atau daun buah. Nah, karpel ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bakal buah atau ovarium dengan terdapat bakal biji atau ovulum di dalamnya. Bakal buah terbagi menjadi ruang ovarium dan dinding ovarium. Dinding ovarium tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pembuluh. Lalu ada tangkai putik atau stilus yang merupakan bagian yang terbentuk dari hasil pemanjangan karpel ke arah atas. Nah, pada stilus ini tersusun atas jaringan, epidermis, lalu ada jaringan dasar yang bersifat parenkim, kemudian ditembus oleh berkas pengangkut, serta jaringan transmisi yang terletak di tengah dan terspesialisasi, berfungsi untuk menyediakan zat hara bagi tabung sari. Lalu ada kepala putik atau stigma, yang merupakan bagian paling atas pada ginesium, berfungsi untuk menerima butir sari. Stigma tersusun atas jaringan epidermis berpapila yang dilapisi kutikula, serta jaringan sekret. Jaringan sekret akan menentukan stigma akan menjadi stigma basah atau stigma kering. Stigma basah merupakan, stigma yang, banyak menghasilkan sekret, kemudian stigma kering merupakan, stigma yang menghasilkan sekretnya sedikit atau kurang. Lalu ada bakal biji atau ovulum yang melekat pada dinding ovarium dengan adanya bantuan tangkai bakal biji atau funikulus yang mengandung satu berkas pembuluh. Nah, bakal biji ini terdiri dari jaringan di tengah atau nucellus, dilingkari oleh integumen dalam dan integumen luar. Kedua integumen mengelilingi suatu saluran yang bermuara di pori disebut mikrofil. Nah, mikrofil ini merupakan suatu saluran yang akan menjadi tempat dilaluinya tabung sari saat fertilisasi. Kemudian keseluruhan dari daerah nucellus, integumen, dan funikulus disebut kalaza. Selanjutnya yaitu mengenai buah. Yang pertama, definisi buah. Buah terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Pada peristiwa pembuahan ini, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Pada umumnya, sudah terjadi penyerbukan dan pembuahan bagian-bagian bunga selain bakal buah akan menjadi layu dan gugur, sehingga dari putik hanya bakal buahnya saja yang tumbuh. Kadang-kadang bagian bunga yang lain ada yang tidak gugur tetapi ikut tumbuh serta tinggal pada buah itu sendiri. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi buah menurut Winkler tahun 1939 dengan menggunakan 4 sifat. Klasifikasi berdasarkan kombinasi keempat sifat itu menghasilkan 4 jenis buah, yaitu buah berganda bebas berasal dari bunga hipogin dengan ginesium apokap, buah satuan bebas berasal dari bunga hipogin dengan ginesium sinkap, buah berganda piala berasal dari bunga perigin dengan ginesium apokap, selanjutnya buah satuan piala berasal dari epigin dengan ginesium sinkap. Dinding buah. Dinding buah berasal dari dinding bakal buah disebut perikarp. Pada buah yang berasal dari bunga epigin, bagian perikarp dapat dibedakan dari jaringan tambahan. Namun pada bagian yang lain, batasnya sulit dikenali. Pada dinding buah dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu eksokarp atau epikarp atau kulit luar, mesokarp yang berupa daging, dan endokarp bagian paling dalam yang keras. Selanjutnya yaitu buah kering dibedakan menjadi dua, yaitu buah kering membuka. Cara buah kering membuka amat beragam. Membukanya buah dapat terjadi melalui beberapa garis, yaitu melalui garis sambung antara kedua tepi karpel, melalui garis dorsal pada karpel, melalui garis sambung dengan dorsal. Kemudian buah kering tidak membuka. Tutup perikarp buah kering yang tidak terbuka sering menyerupai biji. Pada perikarp lapisan sel dari luar ke dalam ada epidermis luar yang dilapisi kutikula. Parenkim satu lapisan atau lebih dan sebagian tertekan. Parenkim yang sebagian rusak. Sel silang yang memanjang dalam arah melintang terhadap sumbu buah dan memiliki dinding tebal. Sisa epidermis dalam berbentuk sel berlignin dan memanjang sejajar sumbu panjang buah. Selanjutnya buah berdaging. Dinding terdiri dari perikarp atau bersatu dengan jaringan tambahan. Bagian dalam atau luar dinding buah bisa menjadi berdaging dengan adanya diferensiasi menjadi parenkim lunak atau sukulen. Esokarp terdiri dari epidermis luar yang dilapisi kutikula dan parenkim subepidermal. Mesokarp terdiri dari parenkim beruang antar sel besar dan banyak. Endokarp terdiri dari epidermis dalam dan beberapa parenkim yang rapat selnya. Selanjutnya perkembangan buah. Dua buah fase mengakibatkan penambahan ukuran buah yaitu pembelahan dan pembesaran sel yang terjadi secara berurutan. Penambahan ukuran awal bergantung pada perbanyakan sel yang dimulai sebelum bunga mekar dan diteruskan setelah pembuahan. Dalam pembentukan buah, turut serta 3 macam jaringan dengan genom yang berbeda yaitu sporofit induk, embrio, dan endosperm. Pada masa perkembangan yang berbeda, pertumbuhan tersebar secara berbeda juga pada bagian buah. Di sini ada definisi biji. Biji merupakan sumber makanan yang paling penting bagi hewan dan mamalia. Di antara angiospermae, poase paling banyak menghasilkan
pangan yang berasal dari biji. Di sini ada jaringan penyusun biji. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan, seperti pada akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Nah, jaringan ini memiliki fungsi, yaitu sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini berasal dari protodom. Selanjutnya yaitu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan ini dibentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang beragam. Nah, dapat disebut dengan jaringan dasar karena memiliki fungsi, yaitu sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Selanjutnya yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan, sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Nah, kolenkim ini merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. Nah, jaringan ini memiliki fungsi, yaitu memperkokoh tumbuhan. Sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini memiliki fungsi, yaitu sebagai pelindung biji dan bebas vaskuler. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang diri dari sel-sel mati. Sklerenkim memiliki dinding yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Nah, sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu ada serabut dan sklerait atau yang disebut dengan sel batu. Di sini ada bagian-bagian biji. Biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji. Pada saat pembuahan tabung sari memasuki kantung embrio melalui mikrofil dan menempatkan dua buah gamet jantan. Padanya, satu di antaranya bersatu dengan inti sel telur dan yang lain bersatu dengan dua inti polar atau hasil penyatuannya, yakni inti sekunder. Proses ini melibatkan dua macam pembuahan, dinamakan pembuluh ganda. Biji masak terdiri dari 3 bagian, yaitu ada embrio sama endosperm. Keduanya ini hasil pembuahan ganda, serta kulit biji yang dibentuk oleh dinding bakal biji, termasuk kedua integumennya. Embrio adalah sporofit muda yang tidak segera melanjutkan pertumbuhannya, melainkan memasuki masa istirahat atau yang disebut dengan dorman. Saat itu biasanya biji tahan stres. Biji menyimpan cadangan makanan dalam endosperm, disebut biji beralbumin, sedangkan yang tidak memiliki dinamakan non-beralbumin. Endosperm merupakan jaringan yang khas bagi angiospermae dan merupakan hasil penyatuan 3 inti, yakni ada inti polar dan inti gamet jantan. Ada 3 macam cara pembentukan endosperm, yakni nuklir, seluler, dan helobial. Kulit biji berbeda dengan strukturnya, sehubungan dengan sifat khas biji, seperti jumlah dan tebal integumen, pola jaringan pembuluh, serta perubahan dalam integumen sewaktu biji menjadi massa. Ini merupakan daftar pustaka. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.